Jadi kata Nabi, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib insya'a. Salat maghrib deh, ente salat sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat. Kalau mau itu doang udah, kalau enggak apa-apa. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu ya Ali alaika bis salati ya Ali alaika bis salati fi awqatiha. Wahai Ali, alaika hendaknya kamu bis salati dengan sholat fi awqatiha di dalam waktu-waktunya. Maksudnya wahai Ali, hendaklah kamu sholat pada waktunya. Maksudnya awal waktu. Jadi subuh awal waktu, zuhur awal waktu gitu. Asar awal waktu dan lain sebagainya. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat awal waktu itu ra'su kulli fadilatin, pangkal setiap karunia, setiap keutamaan. Wasanamu kulli ibadatin, dan puncak dari setiap ibadah. Jadi sholat berjamaah, sholat pada waktunya, itu keutamaannya luar biasa gitu. Cuma sebagian riwayat bahwa untuk sholat isya memang yang bagus sedikit ditakhir gitu, jadi agak mundur. Tapi kalau untuk yang lainnya biar awal waktu. Awal waktu itu nggak mesti begitu adzan langsung qomat sholat, enggak. Yang kira-kira cukup ya waktu untuk sholat berjamaah pertama gitu. Jadi kalau subuh dia entar-entarin nungguin sambil nungguin. Kemudian kalau maghrib biar diburu-buruin. Jadi begitu adzan qomat aja udah. Kenapa? Karena dalam qaul jadid Imam Syafi'i itu malah justru yang namanya sholat maghrib waktunya, yakni waktu yang cukup untuk adzan, qomat, kemudian menutup aurat, bersuci, sholat 5 rakaat, habis waktu maghrib. Itu segitu doang, berarti berapa? 10 menitan ya, 10 menit 15 menit itu qaul jadi Imam Syafi'i. Tapi yang dikuatkan itu justru qaul qadim, yakni sholat maghrib habisnya sampai isya. Nah maka sebagian ulama untuk mencegah itu ya sudah habis adzan langsung aja, karena sholat sunnah qobliyah maghrib hukumnya ghairu muakkad, bukan sunnah muakkad tapi ghairu muakkad, artinya kurang dikuatkan. Jadi kata Nabi, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib insya'a. Salat maghrib deh, ente salat sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat. Kalau mau itu doang udah, kalau enggak apa-apa. Artinya Nabi juga pernah ninggalin. Maka di sebagian tempat-tempat yang besar ya ulama-ulama kayak di Kuitang dulu itu nggak ada, udah langsung aja habis adzan langsung qomat. Karena kadang main nunggu-nungguan jadinya. Habis adzan sholat 2 rakaat, datang lagi sholat lagi 2 rakaat, datang lagi sholat lagi 2 rakaat. Lah mau qomat gak jadi ya. Jadi bikin mengundur waktu. Kalau maghrib diburu-buruin gitu, diburu-buruin. Cuma kalau sekarang alhamdulillahnya udah ada itu ya, apa namanya? Iya, timer. Ada timer. Jadi ketahuan dah. Mau nggak mau, wah ini kira-kira cukup kan nih sholat sunnah. Kalau nggak udah berdiri aja. Tapi seandainya ada 1 menit sebelumnya, dicepetin aja sholatnya, dicepetin sholatnya. Tapi ternyata nggak sampai juga. Kelar qomat baru bangun rakaat kedua, udah kelar qomat batalin, langsung kerjain sholat jamaah. Tapi kalau dia masih keburu, kerjain aja dulu. Gitu. Artinya kan kalau dia cepet 2 menit, artinya yang sunnah-sunnah nggak dipakai. Dia baca Fatihah terus dia ruku gitu, dia i'tidal dan seterusnya, biar dia dapat sholat sunnahnya. Wahai Ali, tamanna Jibril berharap. Kalau
dalam bahasa Arab kalau tamanna ada tamanna, ada taroji. Taroji ngarep, tamanna ngarep juga. Cuma bedanya kalau tamanna ngarep yang kagak mungkin. Kalau taroji ngarep mungkin gitu, ngarep tapi mungkin bisa jadi. Kalau contohnya gini, ya Allah, saya pengen banget jadi berangkat umroh, berangkat haji. Itu pengharapan yang mungkin bisa jadi. Ya kita minta doa, mau apa kita doa kepada Allah bisa jadi tercapai. Itu ada keinginan yang mungkin tercapai. Tapi ada yang tamanna, enggak mungkin. Ya Allah, saya ibadah udah lama banget ya, saya pengen buat jadi malaikat gitu. Kagak mungkin. Jadi ngarep yang kagak mungkin. Nah ini malaikat Jibril berharap, tapi berharap yang enggak mungkin. Apa itu? Ayyakuna, beliau malaikat Jibril alaihissalam pengen menjadi min bani Adam, dari kalangan manusia. Kan nggak mungkin masa Jibril jadi manusia. Jibril berubah wujud jadi manusia, iya benar. Dalam setiap memberikan wahyu, artinya paling banyak malaikat Jibril tidak pernah menunjukkan wujud aslinya. Dalam riwayat cuma 2 kali Rasul ditampakkan wujud aslinya malaikat Jibril. Nah, itu wujud aslinya luar biasa. Ya, tingginya sampai menembus langit. Ya, kemudian sayapnya memiliki 700 sayap. Itu wujud aslinya. Tapi seringkali berwujud manusia. Contoh kayak hadis yang iman, Islam, ihsan. Datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Muhammad, langsung nyebut nama ya. Malaikat Jibril nyebut nama, ya Muhammad gitu. Karena mau memberikan pembelajaran buat kita gitu. Kalau ntar ya Nabi ada yang aneh nih gitu. Karena ini udah lain nih posisinya malaikat Jibril Rasul. Ya, sedangkan kalau babnya ketika di Quran Allah nggak pernah nyebut ya Muhammad, nggak pernah. Di dalam Al-Quran manggil Rasul nggak pernah dengan sebutan nama. Ya Rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar Rasul gitu. Nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah manggil dengan nama Nabi karena penghormatan. Kita sama orang tua nggak pernah kita manggil namanya. Karena apa? Menghormatin. Pak, Abah, Baba, Abi gitu ya, ayah gitu, Papa. Jadi nggak nyebut namanya. Kenapa? Menghormati. Nah itu juga begitu. Cuma ini beda bab lagi. Malaikat Jibril waktu menanyakan kepada Rasulullah SAW karena mau ngasih pembelajaran buat kita tentang ilmu. Mahwal iman, apa itu iman? Sama Nabi dijawab. Apa kata malaikat Jibril? Sodak tak bener ente. Makanya sahabat pada bingung, ini orang siapa ya? Baru nyampe, kenal kagak apa kagak, tapi dibilang orang asing pakaiannya rapi, dibilang dari pergi-pergian masanya agak lecek. Kalau pergi-pergian kan lecek, kalau orang jalan jauh ini dari mana, ini tetangga gak ada yang kenal, tapi kok dia bisa nanya, abis nanya gak benerin Nabi. Sodak tak bener ente. Ditanya lagi tentang Islam, Nabi jawab sodak tak bener. Kemudian ditanya tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kau ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak mampu yakinlah Allah melihatmu. Ini makom tinggi udah ya, makomnya tinggi. Bukan buat ngebayangin Allah, bukan. Jadi bukan lagi ibadah suruh ngebayangin Tuhan. Allah Akbar, masya Allah, Allah ngeliatin hati itu. Bukan ya, itu jadi mujassim kalau gitu, malah rusak akidah. Nggak diterima sholatnya, nggak sah. Ya bahkan bisa jadi kufur. Kenapa? Karena dia menyembah bukan nyembah Allah, tapi nyembah Tuhan yang ada di pikirannya, ya, yang ada di otaknya gitu. Nah baru setelah selesai baru kata Nabi, ya Umar tahu siapa itu? Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, itu adalah malaikat Jibril. Gitu. Oh pantes dia nanya yang benerin juga gitu. Jadi wujudnya berubah jarang, hanya 2 kali dalam riwayat yang Nabi itu diperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Dan tidak ada orang selain Nabi
selain anbiya yang bisa melihat nabi, yang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Kalau dia bisa melihat wujud aslinya, maka yang kemungkinan pertama langsung meninggal, atau dia akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Nah, maka ini dialami oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yang dia dikasih kesempatan langsung melihat malaikat dalam posisi asli. Maka di akhir hayat beliau mengalami kebutaan. Tapi ilmunya tetap luar biasa, masih terus pakai gitu. Sampai detik ini tafsir beliau gitu. Artinya ada perbedaan antara nabi dengan lainnya. Nah, ini malaikat Jibril, dia pengen ngarep jadi manusia. Lisa du'ai khisalin, karena 7 perkara. Kalau bahasa kita roman-roman enak buat manusia ya begitu ya, gitu. Ada 7 yang model begini yang nanti disebutin. Saya pengen juga dah, gitu. Seolah-olah begitulah bahasa gampangnya. Yang pertama, as-salawatil khamsi, sholat 5 waktu, ma'al imam, bersama imam. Artinya dia sholat berjamaah. Enak manusia mah, ya sahabat 5 waktu bisa berjamaah. Pengen juga, karena keutamaannya kan luar biasa gitu. Kemudian wa mujalasatil ulama, dia bisa kumpul sama ulama. Ya kan, ya ulama dari kalangan manusia. Enak dia, kita kagak gitu. Jadi itu keinginan malaikat Jibril, tapi nggak mungkin ya. Wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang sakit. Ini kebiasaan umum manusia. Kalau ada yang sakit, jenguk gitu. Cuma kalau sekarang kayaknya di rumah sakit belum boleh ya, belum boleh. Sebab saya pernah datang di satpam malah, ya, apa nggak bisa, gantian nggak bisa, itu udah bisa aja udah. Ya jadi kalaupun itu yang nunggu harus keluar dulu, ganti nentek ya baru kita. Sebetulnya iyadatul marid itu jenguk orang sakit itu penting gitu, karena memotivasi orang yang sakit biar cepat sehat gitu. Ini sekaligus mengingat kita doain ya, rekan-rekan kita ada beberapa yang sakit. Bang Wahab anak Haji Buang lagi sakit, istri saya juga lagi sakit ini. Saya juga tadi juga enak badan, tapi habis minum obat lumayan dah enakan gitu. Nah, kita doakan kawan-kawan kita dan mungkin keluarga kita yang sakit ya, yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, syifaan ajilan la yughadiru saqama. Ala hadhihi niyyah wala hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau jenguk orang sakit, kalau kita biasa bawa makanan, ya boleh, memang udah hukum gitu ya. Kata yang sakit ya gue mau makan apa, tapi kan paling gak buat yang jagain. Tapi dia senang kalau ditengok. Kita baca doa. Doanya Nabi pernah ngajarin bacanya As'alullahal azim. Cuma gak populer nih. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyaka. Kalau yang laki yang sakit, kalau yang perempuan ayyasfiyaki. Itu doang. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyaka. Gampang gak kira-kira? Ya, dibanding yang Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la syifani la syifauka syifaan la yugadiru saqama, kan udah panjang gitu tuh. Ya, itu aja. As'alullahal azim Rabbal arshil azim. Dibalik dikit-dikit dong tuh. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyaka. Sunnah dianjurkan ketika datang menjenguk orang sakit baca itu 7 kali. Kata Nabi, insya Allah dia bakal segera dapat kesembuhan gitu. Cuma jarang orang baca itu. Ya, padahal itu ya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, diantaranya Imam An-Nawawi Ad-Damaski gitu. Apa kayak kira-kira?
Bareng-bareng apa bareng-bareng ya? Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyasfiyaka. Wah, apa lu deh itu? Ya, lupa lagi. Ya paling minim kita udah Fatihah. Udah Fatihah udah cakep banget itu Fatihah. Fatihah kan seluruh Al-Quran, ya seluruh kitab-kitab ada di Al-Quran. Nah di Quran ada di Fatihah. Makanya kita asal mulai dengan Fatihah. Karena apa? Rangkumannya itu terdapat di Fatihah, rangkuman ayat itu. Maka kita baca salah apa dia sakit baca Fatihah gitu. Atau kalau bisa bikinin air. Saya terus terang saya paling bingung ketika orang datang minta bikinin air. Beli aja apa beli gitu. Nah bikin air kan susah. Ya gitu. Bikinin air itu bingung. Bagaimana bikinnya? Nggak ada yang bisa bikin air. Ya. Cuma dibacain ya udah kita bacain dulu gitu. Kemudian wa tashbi'il janazah dan mengantarkan jenazah. Tuh. Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang sholat 5 waktu berjamaah, kemudian dia kumpul-kumpul sama ulama dan juga jenguk orang sakit serta nganterin jenazah jadi ke kuburan. Kalau dia sampai nyolatin aja pahalanya 1 qiraat. Kalau sampai dia ke kuburan maka pahalanya 2 qiraat. 1 qiraat sebesar gunung Uhud ya, itu pahala segede gitu. Kayak apa itu ya? Jadi nanti kalau nganter jenazah sunnah agak cepet dikit, jangan lambat-lambat bawanya. Nah, sunnah juga di tahlil apa sambil mengucap tahlil, sebagian mengatakan demikian. Adapun adzan, qomat itu sebenarnya dalam madzhab Syafi'i sendiri kagak ini masih khilaf gitu ya. Kalau saya sebenarnya cenderung yang kagak pakai pengennya, tapi kan di masyarakat udah begitu. Kalau kita bilang ente itu adzan nggak ada di madzhab Syafi'i sendiri dijelasin, di tempat-tempat lain emang ada Imam Ibnu Hajar, tapi di koreksi lagi oleh beliau dalam kitab yang lain. Kalau nggak salah di Al-Ubab yang boleh, terus di tempat yang lain itu nggak boleh gitu. Kalau nggak salah saya lupa ya di Tuhfatul Muhtaj yang nggak boleh gitu. Makanya banyak yang orang-orang besar nggak pakai adzan gitu. Tapi kalau mau pakai adzan gimana? Ya ada khilaf sih, ada khilaf. Cuma yang kuat nggak pakai, Nah cuma kita karena ada masih pendapat yang kayak gitu, jadi kita jangan gampang nyalahin. Tuh masih ada ulama yang berpendapat begitu. Ya di kitab-kitab yang lain masih ada mengatakan adzan dan qomat karena kias ketika lahir diadzanin, dikomatin, maka ketika dikuburin diadzanin, dikomatin gitu. Tapi kalau saya pribadi ya enggak gitu. Cuma kalau ada yang mau adzan mau qomat ya udah, kagak bid'ah, enggak bid'ah ya, enggak dibid'ahin enggak. Cuma ya sudah, sebab kalau kita bilangin Pak nggak usah adzan, bapak saya kucing meninggal gitu aja, nah jadi urusan lah. Adzan biarin dah. Kau tuh diajarin ya kan adzan cakep, takbir, syahadat, ya kan? Ya kemudian ajakan kepada sholat gitu. Kan yang jadi masalah udah meninggal masa diajak sholat gitu. Lu biarin aja. Ya artinya kayak gitu, jangan sampai memecah belah. Saya sendiri orang tua saya meninggal saya adanin. Kenapa? Nanti kalau saya nggak adzan aneh orang. Itu ada adzan, waduh. Jangan-jangan salah masuk boleh nih. Sangkanya lagi pada enggak apa-apa. Jadi masalah adzan di kuburan jangan diributin. Kalau mau adzan mau qomat silakan. Gitu. Kalau enggak ya silakan. Cuma saya sekali lagi yang dikuatkan adalah tidak adzan dan tidak qomat. Tapi ada pendapat yang adzan dan qomat. Gitu. Kemudian kalau talqin disuruh talqin ya. Kemudian wasakil ma'i dan memberi minum, wasulhi bainal isnain dan juga mendamaikan dua orang yang ribut, wa ikramil jari dan memuliakan tetangga.
Jadi muliain tetangga tuh. Aljar qoblad dar. Sebelum milih rumah lihat tetangga dulu. Rapi gak di tetangga baru tempatin deh rumah. Kalau tetangga kita udah beli, tahu-tahu tuh tetangga kagak baru beres, wah kan kita sendiri yang punya akhirnya gitu. Ya, untung ada RT tapi ya rukun tetangga jadi rukun. Kemudian wal yatimi dan juga memuliakan anak yatim. Jadi karena ada 7 itu, malaikat Jibril pengen jadi manusia. Fahris ala dzalik. Oleh karenanya maka betul-betullah engkau menginginkan untuk melakukan 7 hal tersebut. Biar bisa sholat 5 waktu berjamaah, kumpul sama ulama, jenguk orang sakit, kemudian antar jenazah, ngasih minum orang yang kehausan, kemudian mendamaikan orang yang ribut, ya didamaikan, kemudian memuliakan tetangga dan anak yatim. Yang 7 memuliakan tetangga dan anak yatim gitu. Ya Ali, summa qala shalli bil laili walau kahalabi wallahu a'lam bissawab.